Saya masih ingat waktu anak saya lahir, belum waktunya, belum 7 bulan, dan beratnya cuma 1,2 kilo. Hai semuanya, senang dapat bertemu dengan Anda semua hari ini. Selamat datang di episode pertama Project 9. Apa itu Project 9? Project 9 adalah project interview 9 orang senior pastor yang memimpin gereja lokalnya terus bertumbuh dan berfokus kepada pemuritan. Telah hadir bersama dengan kita hari ini ada our lead Pastor Daniel Wirawan. Halo Pastor. Hai. Dan bersama dengan kita juga di episode pertama ini telah bergabung the one and only Pastor Juan Mogi dari GBI Gilgal. Halo Pastor. Wah, seru hari ini. Oke, kita yakin banyak insight dan wisdom yang akan kita pelajari bersama hari ini. Tanpa berpanjang waktu, saya serahkan kepada Pastor Daniel. Halo Kak Juan. Hai Daniel. Saya telah bergabung dan bersedia untuk di interview di tengah-tengah karantina nih. Dan it's honor to have you. Dan senang banget bisa sharing banyak belajar dari Ko Juan sore hari ini. Dan mungkin saya mau mulai dengan sebuah pertanyaan nih. Pastor Juan ini sudah berapa lama mengembalai GBI Gilgal? Mengembalakan GBI Gilgal, sebetulnya kita ngerintis sama-sama sebagai pendiri sama papa saya, sekeluarga 5 November 1995, sudah membantu di tim pengembalaan. Tapi belum jabatan resmi sebagai senior pastor. Oke. Jadi mulai tahun 1998 saya menjadi wakil gembala. 2002 saya menjadi gembala khusus DKI Jakarta. Baru 2015 saya penuh menjadi senior pastor untuk seluruh Indonesia. Oh, berarti pastor ini adalah second generation pastor ya, berarti di rumah kan? Ya. Oke. Dulu pertanyaannya gini, dulu pernah nggak sih waktu jadi anak pendeta gitu ya, bercita-cita menjadi seorang pendeta dewasanya gitu? Belum pernah. Oh, nggak pernah. Saya mau jadi pengusaha, makanya ambil kuliahnya manajemen kan. Oke. Ya panggilan Tuhan, jadi saya melayani Tuhan. Oke. Kalau ini mungkin pertanyaannya akan bisa membantu teman-teman yang nonton nih. Ada tantangannya nggak sih jadi anak pendeta dulu? Singkat aja nih. Anak pendeta tantangannya apa ya? Tuntutannya banyak, suka diomongin, standarnya tinggi. Iya. Karena kayaknya mesti suci, kudus gitu ya. Nggak boleh salah gitu ya. Iya, betul. Oke. Ada perbedaannya nggak dulu waktu masih digembalai oleh Om Wim, lalu kan Ko Juan bantu kan, terus sejak sampai saat ini, sejak memulai tadi Pak 2012 ya, Ko ya mulai 2015 senior pastor full. Nah itu ada challenge-nya nggak pada waktu itu? Challenge-nya ya. Sebetulnya challenge-nya lebih sedikit karena transisinya sudah dilakukan jauh sebelumnya. Wow. Jadi waktu saya umur itu tahun 1998, berarti umur saya 25 tahun, saya kan udah diangkat jadi wakil. Jadi banyak membantu, mulai dari semua saya diharuskan belajar. Jadi pernah di anak, di wanita, hadir tuh tiap mulai dari sound system, PW, jadi kita ya turun, mulai dari masang sound system, ngangkut barang, naik mobil pick up, gulung kabel. Jadi habis itu begitu, itu kan 1998, umur 25 tahun. Waktu umur 2002 itu umur
2002 seumur berapa ya? 29 tahun. Ya. 29 tahun itu mulai dipercaya untuk full pegang di Jakarta. Nah, sebetulnya itu udah automatically udah belajar secara otonom ya. Baru 2015 begitu diangkat jadi senior pastor udah nggak gitu terbiasa banyak. Ya, jadi udah Ya, terbiasa. karena transisinya cukup panjang. Jadi nggak ada yang tiba-tiba shift begitu, nggak? Ya, challenge-nya bukan di 2015, sebenarnya malah di awal-awalnya itu. Pada waktu Di awal-awalnya 2002, waktu kalau jadi wakil kan orang masih lihat orang nomor 1. Tapi begitu diangkat menjadi gembala wilayah Jakarta, udah jadi orang nomor 1 di Jakarta, nah itu yang tantangannya mulai berat. Apa tuh, bisa cerita nggak kok? Tantangannya saat itu lebih kepada, kan papa saya di usianya sudah cukup senior, Ya. jadi saya harus memimpin angkatan papa saya yang di usia senior. Jadi ada yang bisa terima, ada yang nggak bisa terima, karena kan muda banget kan. Nah disitulah saya belajar bangun hubungan, satu persatu saya datang, ada yang saya ajak pergi makan, ada yang saya ke rumahnya, saya cerita, saya ini dipercaya menjadi gembala, saya minta dukungan om, tante, itu yang pertama. Leading up ya? Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah penyesuaian gaya kepemimpinan. Pasti setiap orang kan punya stylenya. Betul. Berarti kan saya lebih simple, lebih sederhana, lebih modern, dan lain-lainnya. Disitulah penyesuaian. Karena dengan pola yang baru, mereka yang sudah terbiasa di pola lama harus ada penyesuaian. Ya. Ya. Mungkin kalau ada pesan buat anak-anak pendeta nih, yang mungkin satu hari yang nonton ini, satu hari mungkin sudah dipersiapkan ayahnya untuk melanjutkan pelayanan ayahnya. Kira-kira ada mau ngomong apa kok buat mereka nih? Yang pertama adalah bangun diri kita menjadi serupa dengan Kristus. Bangun diri kita dengan nilai-nilai kerajaan. Karena kan bicara mengenai pemimpin harus ada yang ikut kan. Kalau kita nggak punya sesuatu yang kita bisa berikan sama mereka, mereka mana mau ngikut gitu. Betul. Jadi sementara kita belum ditunjuk, belum dikasih jabatan resmi, pelayanan apa aja kerjakan yang terbaik. Sehingga di semua departemen lini orang lihat dia di present worship bagus, dia di kebaktian anak bagus, di mana-mana bagus. Itu yang pertama. Jadi kita harus bangun diri kita dulu, berkualitas dong. Orang nggak mau ikut pemimpin yang nggak berkualitas. Yang kedua harus mahir bangun hubungan ya. Jadi saya belajar ketemu setiap orang, saya sapa. Kalau yang udah tambah dekat, lini dekat, saya peluk. Tentu yang sesama jenis ya, pria dengan pria. Saya ajak ngobrol, tanya kabar, bisnis gimana om, pekerjaan, keluarga gimana, baik-baik. Sehingga mereka rasa diperhatikan, digembalakan. Bukan basa-basi, tapi menurut saya itu adalah pemimpin. Ketulusan harus keras ya. Jadi satu saat nanti kita dipercaya, oh mereka tahu ini orang yang baik, orang ini punya hati gembala. Tapi sekali lagi ini bukan dibuat-buat, tapi memang ya harus seperti gitu. Kita nggak jadi gembala sidang pun harus seperti itu kan, gaya hidup orang. Benar. Wow. Nah, kalau ada pelajaran yang paling berharga nggak selama ini? Selama mungkin melayani dulu atau setelah juga mengembalai secara penuh gitu ya untuk GBL Gilgal seluruhnya. Mungkin ada pelajaran yang paling berharga yang kayaknya ini saya mesti ngomong nih sama teman-teman kah, mungkin sama orang-orang yang lebih muda kah? Ya. Yang bisa di-share. Menurut saya adalah gaya kepemimpinan kita ya. Kita nggak bisa punya gaya kepemimpinan yang diktator, yang otoriter, yang harus gitu. Karena kita memimpin kan berbagai jenis orang. Betul. Setiap orang punya cara melihat yang berbeda. Setiap orang punya kepribadian yang berbeda. Kepemimpinan yang paling baik menurut saya adalah kepemimpinan yang inspiring, yang inspiratif. Jadi sumber perubahannya di kita memberikan contoh. Karena dulu saya kan masih menjadi pemimpin yang lebih kalau A harus A, B harus B. Ya memang ada hal-hal yang kita buat keputusan.
Tapi setelah saya melewati masa-masa itu, orang lebih tertarik saat kita menjadi pemimpin yang memberikan contoh, memberikan teladan. Dan waktu kita melakukan firman kan hidup kita berubah, orang terinspirasi. Karena orang terinspirasi, orang akan ikut gitu. Jadi leadership ya, di leadership poinnya. Ya, menurut saya juga perlu dilengkapi dengan, sorry? Self-leading, jadi mulai memimpin diri sendiri lebih dahulu. Ya, betul. Wah. Kalau boleh tahu nih, what is your biggest mistake nih? Kalau pernah buat kesalahan mungkin dulu waktu pelayanan kah? Atau mungkin aja lately waktu baru mulai 2012 ya? 2015. Ya, itu mungkin ada merasa nggak buat sesuatu mistake yang kayaknya, aduh, harusnya gue nggak lakukan nih. Gitu. Yang mungkin ya, saya udah renungkan pertanyaan ini, karena saya orang yang mau belajar ya, jadi saya ngamati bagaimana sih pemimpin itu bisa berhasil. Tapi seringkali karena banyak hal yang belum terbukakan, saya melanggar firman enggak, tapi lebih kepada aplikasi firman itu. Yang tadi saya sebutkan di awal itu sebenarnya salah satu contoh yang mungkin pernah saya lakukan. Ya. Jadi menurut orang, saya dulu pemimpin yang menyeramkan. Jadi karena saya, kata mereka diktator, otoriter, tapi saya nggak merasa seperti itu. Kali kan kita sombong, kita nggak tahu, masa sih saya sombong gitu. Kan orang lain lihat kita sombong, enggak, siapa yang marah-marah. Padahal dia galak gitu. Jadi lewat masukan-masukan, misalnya contoh ya, orang kalau ketemu sama saya gitu ya, kesannya takut. Misalnya staf saya masuk ke ruangan saya, salah satu pemimpin, belum duduk udah nangis. Saya pikir hadirat Tuhan kuat kan, takut ketemu saya. Jadi leadership-nya lebih ekstrim ke sebelah sini, yang nggak orang sungkan, tapi kan nggak baik. Akhirnya saya mulai berubah. Yang tadi saya cerita, mulai lebih banyak bercanda, main sama mereka. Tapi ya efek sampingnya akhirnya jadi bablas, jadi nggak bisa tegas lagi. Nah akhirnya lewat perjalanan saya balance, bagaimana tetap lembut tapi tegas, tetap jadi pemimpin yang di-respect, tapi juga saya bisa membangun hubungan sama mereka gitu. Wow. Kalau kepuasannya ada nggak? Kalau sebagai sukacitanya sebagai pemimpin dalam perjalanan melayani sampai mengembala sekarang nih, kepuasannya apa nih yang paling? Banyak dong. Kalau melihat orang-orang hidupnya diubahkan. Karena kan visi dari gereja kita kan menjadi jemaat yang kuat. Jadi supaya setiap orang yang masuk ke Gilgal kuat dalam 5 area. Pertama, dalam hal rohani. Semuanya itu bisa diukur. Rohani, 2 jasmani, kesehatan. Ya kalau dia, rohaninya bagus tapi sakit-sakitan, kita juga nggak mau. Yang ketiga, secara keuangan. Yang keempat, secara hubungan dengan keluarga, dengan orang lain. Yang terakhir, secara karakternya. Nah, kepuasan saya adalah saat orang-orang itu berubah di 5 area tadi. Nah, itu kepuasan saya gitu. Selain orang yang belum diselamatkan datang ke Tuhan, tapi mereka mengalami perubahan dalam 5 area itu. Wow, so good. Juan, jadi kalau kita punya time travel nih, jadi kalau Ko Juan bisa kembali ke masa lalu ketemu dengan seorang Juan Mogi yang masih muda tadi, yang umur 20-an tadi. Kira-kira Ko Juan mau ngomong apa nih dari seorang Juan Mogi yang sekarang sama yang muda itu? Apa yang mau diperbaiki gitu, apa yang seharusnya. Pesan dari masa depan nih, ketemu Juan Mogi yang sekarang, lalu ketemu dengan Juan Mogi yang masih muda itu, pesan apa yang mau disampaikan? Aku kalau jawab, tapi nanti jangan dipikir sombong ya. Iya. Kalau aku mensyukuri kegagalan yang apapun yang saya lakukan, jadi saya sendiri kalau disuruh ngulang lagi ya cuma mau lebih bijaksana aja, lebih berhati-hati gitu. Karena mungkin ada perkataan-perkataan saya yang melukai orang, keputusan-keputusan saya yang kurang bijaksana gitu. Jadi mungkin lebih berpikir 2 kali sebelum melakukannya. Tapi itu kan semua yang dibuat di masa muda kan. Ya jadi I wish I could be wiser gitu. Saya berharap saya bisa lebih bijaksana. Jadi pesan seorang John Mogi sekarang ini kepada John Mogi lebih muda adalah jadilah bijaksana.
Jadi lebih Iya, keputusan. harus bijaksana ya. Oh tadi maksudnya pertanyaannya kan kalau saya harus ngulang waktu kembali, apa yang saya mau lakukan gitu? Iya. Atau tadi bisa gini, bisa juga seorang John Mogi tiba-tiba masuk time travel lalu ketemu John Mogi yang muda nih. Apa yang mau disampaikan? oh ya saya kan bilang sama mereka ya kamu harus lebih wise dan bijaksana lah dalam hidup ini gitu. Kalau ada sesuatu nggak yang pengen dikatakan sama yang versi John Mogi yang lebih muda, yang harus atau sebuah prinsip yang mau disampaikan sama dia? Kalau prinsip yang saya mau sampaikan, menjadi pemimpin itu harus dimulai dengan motivasi yang benar ya, why-nya, kenapa kamu mau jadi pemimpin. Karena saya melihat banyak pemimpin yang gagal itu karena motivasinya ada yang perlu diluruskan ya. Iya. Jadi kalau mau masuk pelayanan karena cari uang, karena cari ketenaran, karena mau membangun sesuatu, itu alamatnya salah. Jadi kamu harus masuk karena saya dipanggil untuk melayani Tuhan. Saya mau melakukan apa yang Tuhan saya suruh, menyelamatkan jiwa-jiwa, memuridkan mereka, masuk dalam panggilan, destiny yang telah Tuhan berikan untuk mereka. Itu kalau motivasinya benar, kita akan lama pelayanan. Ada banyak orang jatuh, ada banyak orang yang akhirnya nggak bertahan karena salah satunya motivasi. Yang kedua adalah jangan pernah menganggap diri kita benar. Yeah. Saya itu melewati masa-masa ini karena saya mau banyak belajar sama orang lain. Yeah. Kita bukan orang yang sempurna. Kalaupun sekarang kita mungkin paling maju, ada yang akan lebih maju dari kita. Akan ada yang lebih pintar, lebih hebat dari kita. Harus rendah hati, banyak belajar. Itu membuat gereja maju. Wow. Ya, yang ketiga adalah kita mesti punya orang yang berani ngomong sesuatu dalam hidup kita, yang jaga kita. Nah, kegagalan banyak pemimpin yang saya lihat adalah mereka itu gak ada yang berani ngomong sama mereka. Saya punya orang-orang yang saya dengan sengaja bilang, kalau saya ada sesuatu yang salah, kamu harus kasih tahu ya. Dan saya minta itu dari orang yang satu level sama saya, kayak rekan sejawat, lalu sama orang yang secara struktur ada di bawah saya, sama orang yang ada di atas saya. Jadi saya kelilingi diri saya dengan orang-orang yang harus berani ngomong apa aja. Tegur saya, kasih saya masukan. Gitu. Banyak sih, cuma ini 3 dulu, atau mau banyak juga boleh. Ini kan pesan kepada yang lebih muda kan ya. Iya. Satu lagi deh. Satu lagi adalah jaga unity. Saya melihat kegagalan pemimpin adalah perpecahan, saling serang, egois, mau menang sendiri. Jadi saya buat sebuah nilai untuk hidup saya dan saya taruh di gereja namanya family. Family itu relationship. Relationship itu kita mesti melekat sama Tuhan karena di luar Tuhan kita nggak bisa buat apa-apa. Relationship dengan diri kita sendiri kita harus berdamai. Ada banyak orang yang gambar dirinya nggak pulih, dengan dirinya sendiri nggak pulih. Lalu juga dengan keluarga, karena menurut saya kalau saya suruh pilih pelayanan sama keluarga, saya pilih keluarga. Karena pelayanan akan selalu ada. Nah tapi yang terakhir ini adalah unity dengan tim kita di gereja, di kantor gereja, dengan sesama hamba-hamba Tuhan gitu. Nah ini yang banyak hilang. Jadi kalau kita bersatu itu Tuhan perintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya dalam hidup kita. Mau ngapain? Gereja kita bertumbuh tapi kita dibenci orang, dikutukin orang, punya musuh di mana-mana gitu. Wow, that's good. Iya, keren banget. Ko Juan, thank you. Kalau rencana Ko Juan nih, visi yang Tuhan taruh buat Ko Juan untuk gereja GBI Gilgal saat ini untuk 10 tahun ke depan, kira-kira apa yang mau dikerjakan? Apa yang Tuhan beri? Ya, saya itu punya hati dari dulu itu membangkitkan banyak pemimpin. Karena pemimpin yang berkualitas ya, yang punya nilai iman yang benar, tapi juga punya kualitas yang baik. Coba kita lihat di mana-mana krisis yang ada kan kepemimpinan. Di bangsa, negara, di perusahaan, di gereja. Kenapa gereja nggak jadi jawaban untuk itu? Dan kalau secara gereja, saya nggak ada yang dikejar sih ya. Karena menurut saya, kan kita ketemu Tuhan nggak ditanya berapa jumlah jemaatnya,
Otomatis kalau kita memuridkan orang lain, mereka berkualitas, orang melihat hidup mereka yang berkualitas, ada Tuhan di dalamnya, mereka tertarik ikut Tuhan. Ya. Jadi saya melihat bahwa pertumbuhan jemaat itu automatically terjadi karena kita melakukan apa yang benar, apa yang Tuhan mau. Nah, jadi kalau 10 tahun ke depan, saya nggak lebih, kita buka 10 cabang, buka cabang di setiap kota, enggak. Kayak kita bangun sekarang lebih karena tempatnya udah nggak muat. Kita udah 6 kali kebaktian, hari Minggu mungkin saya hitung kita masih bisa 10 kali. Jadi hari Minggu saya tambah 1, 7, lalu Sabtu 2 kali, sama Jumat malam 1 kali. Habis itu udah gak muat lagi kebaktian. Jadi kalau 10 tahun ke depan saya lebih kepada yang saya rencanakan membangkitkan sebanyak mungkin pemimpin. Ya. Sebanyak mungkin pemimpin. Yang kedua adalah mempersiapkan lebih serius lagi. Saya udah siapkan beberapa lapis, beberapa orang untuk calon pemimpin ke depan, tapi kita kan nggak tahu siapa yang akhirnya potensial yang ditentukan oleh Tuhan. Saya mau lebih serius lagi karena di usia saya sekarang, saya juga udah set usia pensiun yang ditulis dalam sebuah notulen rapat dan cuma tim inti yang tahu. Tapi yang pasti saya nggak akan jadi gembala senior seumur hidup. Itu sudah diputuskan supaya yang lebih muda bisa bangkit dan nggak terlalu lama. Nah, untuk itu saya 10 tahun ke depan saya mau serius di situ. Yang ketiga adalah saya sedang mempersiapkan membuat sebuah mungkin kayak seperti sekolah singkat atau kursus, namanya belum ketemu. Tapi intinya adalah pelajaran-pelajaran kepemimpinan yang aplikatif. Karena saya lihat ada banyak orang khotbahnya bagus, tapi pengamatan saya ya. Orang hebat tapi skill kepemimpinannya itu kurang. Nah, saya tuh punya hati di sana. Jadi nggak tahu bentuknya apa, tapi modul-modul saya lagi susun. Nah, kalau Pastor Dani lihat, saya pernah bikin Pastor and Leaders Conference. Itu sudah berjalan mungkin 4 atau 5 kali, tapi yang masih diteruskan sekarang adalah Next Gen Conference. Karena saya berpikir kalau yang senior-senior tidak mudah untuk merubah cara berpikir, cara memimpin, kenapa kita nggak mulai dari yang muda? Gak banyak pemimpin senior yang melengkapi pemimpin muda, bahkan pemimpin muda dianggap sebagai ancaman bagi mereka. Jadi saya berpikir bukan mau jadi juru selamat, tapi kalau anak muda kan lebih mudah diarahkan, lebih mudah dibentuk, masa depannya masih cerah. At least kalau mereka nggak bisa berkembang di tempatnya sendiri, mungkin suatu saat mereka kan jadi future leaders di bisnis, di gereja, di mana-mana. Jadi kita udah lakukan yang sekarang mungkin November nanti yang kelima ya, yaitu dan gak semua orang bisa pergi belajar dengan pemimpin yang baik, misalnya pergi ke Australia, ke Singapura, kemana. Nah, saya yang panggil mereka ke Jakarta untuk mereka belajar gitu. Wow, what a great vision. Keren kok. Oke, ada pesan nggak buat GKS Balikpapan nih, yang usianya nanti bulan depan ini masuk usia yang ke-9, masih muda banget nih sebagai gereja. Mungkin dari seorang Ko Juan Mogi. Pesan saya, bangunlah gereja yang sehat, jadilah sehat. Saya masih ingat waktu anak saya lahir, belum waktunya, belum 7 bulan, dan beratnya cuma 1,2 kilo. 3 kali berhenti nafas, dokternya yang handle, dokter ahli, dia bilang, ini kamu jangan nangis, tenang aja, saya kan pengalaman. Aduh, anaknya kecil banget, saya gendong gak berani 1,2 kilo. kayak apa ya, yang buat begini tuh apa namanya, dumbbell ya, dumbbell tuh. Aduh, gimana ya. Terus dia bilang kasih prinsip begini, anak itu yang penting dikasih makan, dirawat, dibikin sehat, nanti dia tumbuh, nanti lihat anak bapak gede. Jadi sekarang anak saya besar banget, saya suruh diet ya, dan tiba-tiba waktu dia 3 kali berhenti nafas, saya dipanggil ke NICU, itu tempat ICU buat baby. Tuhan tuh ngomong gini, saat itu saya sedang bergumul dengan gereja ya, kita udah lakukan banyak hal, doa udah, doa puasa udah, pernah doa puasa 100 hari, doa keliling udahlah, setan kita usir-usir, mungkin setan gue bilang kenapa gue yang disalahin terus, khotbah juga gak jelek-jelek banget, ujian penyembahan ya, oke lah ya, orang bilang ngangkat banget, udahlah pokoknya merinding, nangis-nangis, udah. Terus apalagi ya, tempat gereja juga bagus, karpet oke, kursi empuk, ya kan, lokasi strategis, parkir menolong. Kenapa Tuhan gereja gini-gini aja ya? Terus Tuhan bicara gini, sama seperti anak kamu yang kecil tuh analoginya, kamu fokusnya bikin sehat. Fokusnya bikin sehat, pasti dia tumbuh. Nah, itu merubah cara berpikir saya.
Sehingga semenjak saat itu saya benar-benar Tuhan tuh mau gereja seperti apa sih? Saya hidupi itu aja. Jadi secara gereja, secara pribadi saya hidupi 5 hal. Sehat secara rohani, sehat secara jasmani. Karena kalau kita sakit-sakitan kita juga nggak bisa mimpin gereja. Gerejanya bertumbuh, ya kan? Kita selesai sebelum waktunya. Secara keuangan, makanya keuangan gereja kita bikin sehat. Makanya seperti saat-saat seperti ini, kan kalau kondisi keuangan nggak sehat, kita nggak bisa bertahan di tengah krisis. Betul. Lalu juga secara keluarga, itu menjadi fokus kita, keluarga terus. Lalu juga secara karakter. Jadi kalau lihat khotbah saya semuanya begitu. Intinya adalah gini, fokus bangun gereja yang sehat. Karena kalau gereja itu sehat, pasti bertumbuh dan berbuah. Di bisnis sama, di keluarga sama. Bisnismu sekecil apapun, di cara karir mungkin masih belum jadi presidir, masih teller, ngitungin duitnya orang. Jadilah teller yang terbaik yang kita bisa. Menjadi yang sehat, pasti tumbuh. Wow. Wow, terakhir. Ya, boleh. Apa pesan Ko Juan nih untuk gereja Tuhan ini lagi masa-masa pandemi COVID ini nih, di mana udah nggak ada ibadah, sampai seluruh dunia gereja nggak ada ibadahnya, lalu semua orang harus online, belum lagi kita juga tahu bahwa kemarin ada yang ya saling bersilang pendapat gitu. Mungkin dari seorang Ko Juan ada message-nya nih. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah meredefinisi banyak hal dalam hidup kita. Meredefinisi atau mendefinisikan kembali. It's time to redefining. It is time to redefine, or it's time to redefine ya. Jadi apa sih gereja? Misalnya gereja kan bukan gedung, gereja tuh kita. Gedung nggak ada, kita harus jadi gereja. Gereja ada untuk Tuhan, artinya kita ada untuk Tuhan, kita ada untuk sesama, kita ada untuk melayani, kita ada untuk memuridkan, kita ada untuk berkomunitas ya. Kalau kita kembali kepada definisi yang benar, it is time to redefine, kita akan menikmati kekristenan kita gitu. Yang kedua, it is time to experience God. Ini waktunya kita ngalami Tuhan. Kalau kita selalu punya uang, ya kita nggak ngalami Tuhan yang menyediakan. Kalau kita selalu sehat, kita nggak mengalami Tuhan yang menyembuhkan. Kalau kita selalu berani, nggak pernah ada virus, nggak pernah ada krisis, kita nggak pernah mengalami Tuhan yang menyediakan. I think it is a great time untuk kita kembali mengalami Tuhan. Pesannya beberapa nih ya. Iya. Kalau kembali kan jadi kayak orang tua. Kita butuh Tuhan nih. Number 1, it is time to redefine ya. Number 2, it is time to experience God. Yang ketiga adalah it is time to come back to God. Saya tiba-tiba diingatkan lagu yang I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. Karena di kitab Wahyu ya ada jemaat yang nggak dingin, nggak panas, terus Tuhan muntahkan kan. Tuhan bilang kalau mau panas, panas, dingin, dingin. Mungkin ada banyak kita mesti kembali ya. Misalnya kepada hubungan dengan Tuhan. Mungkin kita baca Alkitab juga udah salah-salah. Coba sekarang baca tuh sampai kita nangkep esensinya, digali artinya apa. Jadi orang Kristen yang lebih dewasa lah gitu. Itu mungkin tiga pesan ya. Wow, keren. Oke, Ko Juan, sebelum kita selesai nih sore hari ini, jadi mungkin Ko Juan bisa ucapkan anniversary buat GKS Balikpapan. Boleh? Nah, Happy anniversary. Setelah itu doain kita. Oke, boleh. Untuk Pastor Daniel, seluruh tim kepemimpinan, workers, volunteers, jemaat, saya mengucapkan happy anniversary yang ke-9 GKS Balikpapan. Yang satu bersukacita, yang lain ikut bersukacita. Jangan lupa makan-makannya pasca COVID. Amin. Jadi kita kan tubuh Kristus kan. Betul. Gilgal jari tangan, GKS Balikpapan mungkin lengannya. Ya. Jadi kehadiran GKS Balikpapan membuat kepala gereja kita Yesus disenangkan di Indonesia ya. Amin. Yuk kita berdoa ya. Tuhan, aku berdoa di anniversary yang ke-9 dari GKS Balikpapan ini, memberkati Pastor Daniel, istri, keluarga mereka, semua leadership team, workers, volunteers, jemaat,
memberkati mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Yesus. Apa yang dikerjakan tangan mereka dibuat berhasil oleh Tuhan. Aku minta hikmat Tuhan bertambah. Dalam saat-saat seperti ini mereka diberikan ketajaman untuk menangkap apa yang Tuhan mau. Sehingga mereka bisa mengambil keputusan yang tepat, strategi yang tepat untuk melewati badai ini. Biar gereja ini terus fokus menjadi gereja yang sehat. Karena kalau mereka sehat, mereka pasti bertumbuh dan berbuah. Gereja ini bukan hanya disukai oleh Tuhan, tapi disukai oleh banyak orang. Menjadi inspirasi, menjadi garam, menjadi terang, menjadi sebuah panduan untuk orang mau belajar. Karena Alkitab mengatakan bahwa di tempat inilah, di gunung Tuhan akan datang orang yang banyak dan belajar. Aku berdoa memberkati keuangan mereka, semua planning yang mereka sudah susun diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin, amin, amin. Wow, thank you so much, Pak Johan. Sama-sama. Thank you banget untuk sore hari ini untuk terlibat di dalam Project 9. Dan juga salam buat istri, buat anak, dan Thank you. tim kepemimpinan yang ada salam dari Balikpapan. Nanti satu hari kita ketemu ketika ini COVID udah berlalu nih. Yes. Thank you. Amin. Bapak. Wow, thank you banget Pastor Juan. Sama-sama. Thank you Pastor Daniel. Sama-sama. Saya yakin kita dapat belajar banyak dari insight dan wisdom yang dibagikan sama Pastor Juan tadi. Saya yakin juga setiap insight dan wisdom tadi itu bisa bermanfaat dan berdampak buat gereja-gereja yang ada, terutama kepada seluruh pemimpin yang nantinya akan menonton video ini. Terima kasih buat teman-teman semua, saudara-saudara, pemimpin yang sudah menonton, menyaksikan video ini, episode kali ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye-bye. Thank you for watching Project 9. And don't forget to subscribe our channel. God bless you.